selamat pagi pemirsa. Tahun baru dan juga Natal atau biasa disingkat Nataru ini sudah lazim beririsan dengan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, tahun ini pun demikian. Hanya ada semacam siklus yang harus lebih diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan berpotensi katastrofi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membeberkan cuaca saat ini menunjukkan fenomena yang mirip pada periode Nataru 2019 hingga 2020. Ketika itu, banjir merendam banyak wilayah di Jabodetabek hingga berhari-hari. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 19 Desember 2024 dengan tema Tangkal Bencana Pedomani Peringatan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Iqbal. Sehat Mas? Alhamdulillah. Benar sehat ya? Karena banyak yang lagi sakit karena cuacanya lagi seperti ini. Harus waspada kita. Betul. Nah, ini akan memasuki tahun baru dan juga libur Nataru, nanti akan ada pergerakan yang cukup besar dari masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai, itu yang menjadi topik utama kita. Namun sebelumnya ada beberapa headline juga Mas di Media Indonesia yang bisa Anda simak melalui versi cetak maupun e-paper pemirsa. Yang pertama ini terkait dengan tekstil, 3 juta pekerja tekstil di ujung tanduk. Sayang sekali biasanya kalau orang tahun baru kan ada harapan baru. Tapi ternyata beberapa... Ini malah ancaman PHK ya? Malah ancaman PHK di beberapa daerah. Kalau data yang diungkapkan Media Indonesia ada 60 perusahaan tekstil terpaksa gulung tikar dalam 2 tahun terakhir. Nah ini artinya ada yang harus dilakukan segera oleh pemerintah Mas. Ya betul, kalau kita lihat di 2023 sendiri 60 pabrik tutup. Ya, 250.000 pekerja terkena PHK, dan di 2024 sendiri meskipun sudah agak turun, tapi 30 pabrik tutup dan 11.000 orang PHK. Dan kalau kita lihat statistiknya, itu kan bukan merupakan sebuah kabar baik ya buat orang-orang yang memang mencari nafkah di industri manufaktur. Karena apa? Karena kalau kita lihat bagaimana sekarang pengendalian terhadap barang-barang impor, baik yang legal maupun yang ilegal, itu memang belum memberikan keberpihakan yang baik buat para pekerja dan para industri, orang yang ada di industri tersebut. Ini merupakan sebuah hal yang memerlukan intervensi yang khusus dari pemerintah. Kenapa? Karena ada 3 juta orang yang pada akhirnya dipertaruhkan nasibnya. Dan kalau 3 juta orang ini menjadi bagian dari orang miskin baru, itu kan pada akhirnya akan memberikan statistik yang juga buruk bagi pertumbuhan perekonomian kita. Dan kita itu impor ilegal menjadi masalah utama kalau ini diungkapkan oleh CV ya. Ada sekitar 40% barang yang masuk ke Indonesia tidak tercatat secara resmi. Artinya problem ini kan sudah dipetakan Mas. Ya. Harus diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sebenarnya ini kan masalah mudah ya, masalah bagaimana sekarang kita menegakkan hukum dan menegakkan peraturan. Pengetatan itu kan sebenarnya merupakan sebuah aksi nyata yang pada akhirnya memberikan pembelaan kepada warga kita, pemilik dari mulai pemilik pabrik sampai pekerja pabrik ya, dari sektor manufaktur. Jadi kalau pada akhirnya kita gagal hanya melakukan penegakan hukum, kita tidak akan pernah membayangkan betapa besar dampak yang akan terjadi buat kita, buat perekonomian kita dan buat pertumbuhan kita. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang harus menjadi sebuah materi untuk intervensi pemerintah yang kita nantikan, karena 3 juta orang yang bekerja di sektor ini bukanlah angka yang kecil untuk menjadi bagian dari statistik perekonomian kita. Kita nantikan intervensi pemerintah dalam hal itu, dan juga intervensi yang dibutuhkan adalah dari pusat terkait dengan anggaran daerah. Betul. Mas Arief, ini menjadi topik kita yang kedua. Ini diungkapkan oleh Pak Tito ya, katanya ada pengelolaan anggaran Pemda yang tidak sesuai. Ada satu contoh kasus Mas Arief, ini jujur agak shock ya membacanya. Anggaran stunting itu 10 miliar, tapi sampai ke rakyat hanya 2 miliar rupiah. Nah, katanya Pak Tito cukup berani dalam pidato tersebut. Dia menyebut soal nepotisme dan juga beberapa daerah yang anggaran tidak tepat sasaran ke masyarakat. Apakah ini artinya memang harus butuh apa ya? Ini ada yang bilang ini masalah klasik. Jadi kalau Pak Menterinya sudah ngomong seperti ini, apakah kita bisa mengharapkan perubahan Mas? Atau lagi-lagi hanya sebatas... Apa ya Iqbal ya, kita tersenyum dulu lah untuk melihat apa yang menjadi statement dari Menteri Dalam Negeri ya. Karena beliau adalah Menteri Dalam Negeri, Kapolri, yang sudah pernah menjabat 1 periode paling tidak ya sebagai Menteri Dalam Negeri. Agaknya terlalu telat kalau misalnya dia menyatakan hal ini sekarang gitu ya. Karena kalau misalnya sekarang
baru terungkap, ini merupakan salah satu hal yang ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi salah satu hal yang pada akhirnya kita harus perhatikan ya, karena Presiden Prabowo di administrasi yang kali ini adalah benar-benar ingin membuat masyarakat atau warga Indonesia memiliki badan yang sehat, dan itu terungkapkan lewat visi politiknya dia bahwa badan yang sehat itu dirintis dengan intake-nya dulu, dengan makanan yang pada akhirnya dianggarkan untuk dibagikan secara gratis buat anak-anak kita, makan bergizi gratis di berbagai macam tempat. Dan kalau kita lihat sekarang apa yang diungkapkan oleh Pak Tito itu memang merupakan salah satu hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa, Iqbal? Karena angka prevalensi stunting nasional kita tuh masih sangat tinggi, 21,5% ya. Dan kalau kita lihat beberapa provinsi-provinsi, baik yang kecil maupun yang besar, kita langsung address yang besar saja ya. Misalnya Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang 50 juta lebih gitu ya. Itu angka prevalensi stunting provinsinya juga lebih tinggi dari angka nasional. Kalau nasional 21,5%, Jawa Barat tuh 21,7% di 2023. Itu Jawa Barat ya? Jawa Barat ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita tidak memberikan perhatian yang cukup gitu ya terhadap bagaimana boroknya pengelolaan anggaran di provinsi maupun kabupaten atau kota, ya kita tidak akan pernah mencapai sebuah cita-cita yang sekarang lagi diperjuangkan bersama, khususnya oleh Presiden Prabowo untuk menjadikan anak-anak kita sehat gitu ya. Kan itu merupakan salah satu hal, kesehatan itu merupakan salah satu hal yang menjadi elemen dari indeks pembangunan manusia dari tiga tersebut, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jadi kalau misalnya kita sudah gagal untuk menjamin kesehatan masyarakat kita karena pengelolaan anggaran Pemda kita sangat buruk, ya kita tidak akan pernah bisa membangun indeks pembangunan manusia kita secara sempurna, apalagi menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat dan bebas stunting. Betul, pengelolaan anggaran itu juga di BUMD, Mas Arief, mungkin kita harus membacakan soal urusan nepotisme nih. Katanya BUMD merugi karena dikelola ordal. Kutipannya hampir separuhnya bleeding. Apa yang baru dari hal tersebut? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman di situ atau BUMD yang enggak capable. Semoga itu tidak terjadi. Ya, apa yang baru dari hal tersebut? Kita sudah tahu itu semua, dan pada akhirnya sebenarnya tinggal bagaimana kita sekarang mengatasi hal tersebut dan memberantas hal tersebut. Karena ini bukan hal yang baru buat kita. Betul. Bukan hal yang baru juga pada saat kita akan melaksanakan rencana perjalanan, harus penuh dengan kewaspadaan dan juga hati-hati. Apalagi diwarnai dengan cuaca ekstrim. Kita sudah melihat sekarang, Mas, hampir tiap hari hujan dan tidak menentu cuacanya ya. Ada beberapa daerah juga yang sudah mengalami bencana. Nah, terutama rencanakan perjalanan. Cermatnya tuh dalam hal apa terutama, Mas Arief? Cermatnya kalau misalnya dalam topik ini adalah dalam perencanaan, ya kita memang harus benar-benar melakukan perencanaan yang sangat-sangat sempurna ya, karena kita sudah terpapar dengan berbagai macam informasi terkait dengan ramalan cuaca dan lain-lain. Tetapi kan ada beberapa hal yang kita harus rencanakan dalam diri kita atau dalam unit yang terkecil di saat kita mau bergerak gitu ya. We have to plan ahead. Kenapa? Karena cuaca dan ramalan cuacanya sudah tersedia. Jadi kita memang harus mengatur itu semua, apalagi sekarang salah satu statistik yang pada akhirnya memang sangat-sangat dominan adalah orang-orang yang akan bergerak dari satu kota ke kota lewat darat dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi itu yang pada akhirnya kita ingin himbau bahwa we have to plan ahead, lihat ramalan cuaca. Sudah ada aplikasinya katanya, Mas. Jadi sebenarnya sudah dimudahkan apalagi itu merupakan salah satu kemudahan yang kita bisa nikmati. Lalu kelaikan dari kendaraan kita, lalu kelaikan dari fisik kita itu juga penting, karena kita berapa kali kita melihat adanya kasus-kasus kecelakaan yang terkait sama microsleep. Mengantuk, kelelahan gitu ya, yang sebenarnya bisa dicegah. Fatal gitu ya. Jadi perencanaan juga bukan hanya kelaikan mobil, tapi kelaikan dari fitness level kita. Jadi itu merupakan salah satu hal yang harus direncanakan. Kita harus tahu kapan kita harus istirahat di stop rest area yang mana, dan itu merupakan hal yang kita harus gemakan di saat-saat ini sebelum
sebagian besar orang mulai bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Oke, sudah tinggal beberapa hari lagi, Iya, Mas, dan BMKG sudah mengeluarkan peringatan. Ini menjadi topik utama kita pada pagi hari ini. Tangkal bencana pedomani peringatan. Kenapa kita khusus menyoroti ini? Karena memang sebenarnya BMKG itu cukup aktif dan banyak yang bilang akurasinya tuh bahkan di atas 95%, Mas Arief. Apa jadi yang harus disoroti terkait dengan pencegahan bencana, terutama kita berbicara tentang korban jiwa ya? Ya, nah kalau kita sekarang sudah memiliki informasinya, kita harus mulai benar-benar menjadikan ini sebagai sebuah momentum, Iqbal, agar kita memudayakan untuk lihat cuaca. Memang Indonesia ini kan bukan negara 4 musim, ya, jadi perubahan cuaca yang ekstrim dalam satu hari itu jarang sekali terjadi. Tetapi di saat kita mendapati sebuah fenomena, akan ada migrasi lebih dari 100 juta orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dan akan mudik nanti, akan balik lagi ke kota-kota di mana mereka berdomisili. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi momentum untuk membudayakan kita lihat ramalan cuaca. Betul. Kalau misalnya mobil kita tidak seberapa fit, tidak seberapa like, ya udah kita berhenti dulu, jangan memaksakan diri untuk berkendara di hari atau di momen-momen di saat ada hujan deras gitu ya. Karena untuk mobil yang memiliki problem rem saat hujan deras itu pasti akan risikonya akan berlipat ganda gitu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita harus mulai budayakan, lihat ramalan cuaca. Oke, itu ada shifting loh Mas, saya lihat. Kalau Gitu dulu ya? kan ramalan cuaca kan mungkin jadi oh yaudah kalau sempat, sekarang tuh bener-bener orang tuh jadi melihat ramalan cuaca. Harus jadi budaya itu. Betul, dan pedomani peringatan juga tentu harus menjadi budaya kita, terutama dalam menangkal bencana supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah topik utama kita pada pagi hari ini. Pemirsa, tangkal bencana, pedomani peringatan. Selamat menyaksikan. Tangkal bencana pedomani peringatan. Periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru sudah lazim beririsan dengan musim penghujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Tahun ini pun demikian, hanya ada semacam siklus yang harus lebih diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan berpotensi katastrofik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membeberkan cuaca saat ini menunjukkan fenomena yang mirip yang terjadi pada periode Nataru 2019-2020. Ketika itu, banjir merendam banyak wilayah di Jabodetabek hingga berhari-hari. Di periode kali ini, cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi hingga awal 2025. Bahkan, musim penghujan sudah menimbulkan bencana di mana-mana di sepanjang November lalu hingga kini. Banjir dan tanah longsor telah merenggut puluhan korban jiwa dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Angin kencang juga mengganggu aktivitas warga. Cuaca buruk juga sudah sempat mengganggu aktivitas di berbagai pelabuhan, salah satunya di Merak, Bakauheni pada awal Desember. Penyeberangan feri antar kedua pelabuhan tersebut sempat dihentikan sementara karena kapal sulit bersandar. Hal itu memicu antrian panjang kendaraan. Kondisi serupa menurut BMKG masih sangat berpotensi kembali terjadi dalam periode Nataru. Bayangkan, bila tersendatnya penyeberangan feri terjadi di masa puncak periode Nataru, ketika ribuan orang dan ratusan kendaraan berada di pelabuhan dalam satu waktu. Bukan saja tidak mengenakan bagi para penumpang feri, kemacetan di pelabuhan juga dapat menimbulkan musibah karena faktor kelelahan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero sudah mengeluarkan prediksi lonjakan penumpang kapal feri pada libur Nataru 2024-2025. Jika pada periode lalu tercatat 2,6 juta orang, periode kali ini mencapai 3,1 juta penumpang. Cuaca ekstrim sudah pasti membuat penanganan periode libur Nataru menjadi lebih menantang. Pemerintah pusat hingga daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya mesti menyiapkan langkah-langkah mitigasi kebencanaan secara lebih matang. Tidak boleh ada kelengahan sedikit pun.
Lengah bisa berarti fatal akibatnya. Kita apresiasi upaya-upaya para pihak yang dimotori Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengurangi potensi keekstriman cuaca lewat rekayasa. Langkah itu sejauh ini cukup ampuh mencegah banjir di wilayah Jakarta maupun meluasnya bencana hidrometeorologi di Jawa Barat. Meski begitu, kita perlu ingatkan pula bahwa cuaca ekstrim terjadi di banyak wilayah lain di tanah air. Daerah-daerah itu juga membutuhkan mitigasi serupa. Jangan sampai baru setelah bencana sudah terjadi, bahkan sampai menelan korban jiwa, mitigasi baru dilakukan. Satu hal yang harus diakui pemerintah, sampai detik ini, Indonesia terhitung masih lemah mencegah bencana hidrometeorologi yang notabene akibat ulah manusia sendiri. Padahal, prediksi cuaca buruk sudah disampaikan secara intensif, termasuk potensi bencana yang mungkin ditimbulkan. Bukan hanya dari sisi pemerintah, lemahnya kewaspadaan oleh masyarakat juga menjadi faktor keparahan dampak bencana. Mitigasi semestinya juga dilakukan masyarakat, diantaranya dengan mengindahkan prediksi dan peringatan BMKG. Kepala Basarnas Kusworo malah sampai memberikan testimonial soal keakuratan perakiraan cuaca BMKG untuk mengajak masyarakat memedomani laporan BMKG. Ia menyebut prediksi lembaga analisa cuaca tersebut 95% tepat. Sudah saatnya masyarakat lebih awas terhadap cuaca buruk agar terhindar dari bencana. Momentum libur Nataru selayaknya dinikmati dengan kegembiraan, bukan dilalui di pengungsian, bukan pula dengan kesedihan di rumah sakit, apalagi di kamar jenazah. Tangkal bencana pedemani peringatan. Itu menjadi topik kita pada editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Nanti kami berikan Anda kesempatan untuk berinteraksi melalui 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, BMKG telah memperingatkan akan ada potensi cuaca ekstrim di beberapa daerah dan juga ini diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2025. Nah, bagaimana untuk mencegah dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kita langsung membahasnya. Sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Iqbal dan Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi, ada peringatan yang kemarin dirilis ini, cuaca mirip Natal Tahun Baru tahun 2019 hingga 2020. Saat itu banjir merendam Jabodetabek berhari-hari. Nah, katanya akan mirip dengan tahun ini, Bu. Itu indikatornya apa ya, Bu Dwi? Indikator yang pertama adalah saat itu kita sama-sama memasuki sebagian wilayah Jawa itu puncak musim hujan di bulan Desember, terutama Jawa bagian selatan, kemudian Jawa dari tengah ke utara itu di bulan Januari. Jadi sama-sama di menjelang dan saat puncak musim hujan. Dan yang kedua, saat itu juga terjadi seruak udara dingin. Saat itu dari dataran tinggi Tibet menyeruak ke arah Indonesia bagian barat, sehingga mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas ekstrim, disertai angin kencang, kilat petir, dan gelombang tinggi di perairan. Dan saat itu juga bersamaan dengan terjadinya Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan arak-arakan awan hujan yang masif dari arah barat di Samudra Hindia di sepanjang Khatulistiwa. Dan terutama itu, saat itu ada 3 hal itu. Namun sekarang ada tambahan, yaitu bersamaan dengan terjadinya La Nina lemah dan munculnya beberapa bibit siklon, hilang muncul lagi. Jadi saat ini kita sedang dikelilingi oleh 3 bibit siklon atau sirkulasi siklonik yang ada di Samudra Hindia, kemudian juga ada di Samudra Pasifik juga. Demikian.
Oke, itu tadi yang disebutkan oleh Ibu Dwi itu kalau kita pantau sudah terjadi ya Bu, seperti gelombang tinggi, kemudian ada angin kencang, curah hujan yang cukup ekstrim itu sudah terjadi di beberapa daerah terutama di Jabodetabek. Nah, supaya Betul, kita bisa betul. waspada untuk mengetahui Bu, potensi-potensi itu terjadi, kita bisa mengakses apa Bu? Apakah ada aplikasi khusus atau apapun itu dari BMKG? Betul sekali. Jadi kami sudah menyiapkan aplikasi khusus eh, di info BMKG. Di situ silakan sentuh fitur Nataru Weather Info atau Nataru Info Cuaca. Di situ ada khusus. Silakan yang bisa dicari informasi di situ, terutama cuaca di sepanjang jalur Nataru di darat, baik yang lewat tol atau jalan yang bukan tol, itu kami siapkan informasi selama 6 hari ke depan. Jadi kita bisa merencanakan mudik kita 6 hari sebelumnya. Di sepanjang jalur cuacanya itu terlihat dari awannya, apakah berwarna hitam, abu-abu atau putih. Kemudian juga ada di jalur penyeberangan, pelayaran, dan juga ada cuaca berupa gelombang ya, gelombang apakah gelombangnya rendah, menengah atau tinggi itu ada juga, demikian. Oke, baik. Jadi aplikasi itu bisa diakses oleh melalui gadget, baik pengguna Android maupun iOS ya, Ibu ya, bagi para pemirsa yang ingin mendownload aplikasi tersebut supaya lebih waspada. Kemudian koordinasi yang dijalin dengan misalnya pihak terkait, ada Kementerian Perhubungan ataupun mungkin BPBD, BNPB, seperti apa Bu terkait dengan antisipasi bencana yang mungkin terjadi? Nah, untuk jalur darat, kami koordinasi dengan pengelola jalan, misalnya jalan tol dan juga dengan Kementerian Perhubungan. Demikian juga jalur penyeberangan, kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Perhubungan dan ASDP, serta juga dengan Korlantas, ya, dengan Polda, kemudian dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi sudah dilakukan sejak sejak bulan November ya. Kemudian dengan BPBD, dengan pemerintah daerah, kami juga lakukan koordinasi di bawah koordinasi dari Menteri Dalam Negeri, dan juga semuanya dikoordinasikan di bawah Menteri Koordinator Menko PNK. Oke, baik Bu Dwi, ini diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang ya, baik melalui darat maupun laut atau menggunakan kapal feri begitu. Nah, himbauan Anda ini sudah beberapa hari lagi akan menuju ke tahun baru. Selain jumlah penumpang yang meningkat, juga mereka sebagian besar berdasarkan data akan berlibur begitu. Himbauan dari BMKG apa Bu bagi para warga yang akan melakukan perjalanan di masa-masa yang rawan cuaca ekstrim ini? Jadi untuk mendukung agar masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan aman, kami memohon agar terus memonitor, membuka informasi di aplikasi Info BMKG di mobile phone. Itu tadi sudah cukup lengkap ya, baik untuk jalur darat, jalur penyeberangan, jalur laut ya, kemudian juga udara. Itu kami sampaikan di situ. Fitur-fiturnya macam-macam, nanti tinggal disentuh yang mana yang dibutuhkan. Dan informasinya itu adalah terutama jalur darat itu dan laut itu 6 hari ke depan. Mulai hari ini sampai 6 hari ke depan, setiap 3 jam. Itu cuacanya seperti apa, di ruas jalan yang mana. Sehingga kami berharap para yang melakukan perjalanan bisa melakukan perencanaan jauh sebelumnya. Akan memilih jalur yang awannya putih itu artinya tidak ada cuaca ekstrim. Kalau ternyata awannya abu-abu atau gelap, bisa diatur jamnya itu mau pagi-pagi sekali atau malah sudah sore atau malam. Itu menyesuaikan perkembangan cuaca.
di jalur-jalur tersebut. Demikian. Jadi mohon terus memonitor hal itu. Demikian. Bahkan bisa mengatur jadwal perjalanan dari data yang ada di aplikasi tersebut ya. Ibu Dwi, rekayasa cuaca sesuai SOP apakah masih dilakukan Bu untuk menghindari atau mencegah misalnya hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan banjir, apakah itu masih dilakukan? Masih kami melakukan sejak tanggal 7 sejak tanggal 7 Desember yang lalu. Saat ini masih di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Jawa Tengah. Namun kami segera bersiap di Jawa Timur juga. Karena yang potensinya tinggi adalah, maksudnya semuanya tinggi, tapi ini yang paling tinggi begitu di wilayah tersebut. Agar tidak terjadi bencana hidrometeorologi. Demikian. Mohon doanya. Baik, Bu Dwi, terakhir, kalau penerbangan kira-kira harus diwaspadai juga tidak Bu kalau dari indikator cuaca ekstrim yang tadi diungkapkan oleh BMKG? Betul, namun penerbangan ini sudah ada sistemnya yang sudah lebih robust ya. Jadi kami koordinasi langsung dengan Airnav atau Air Traffic Control yang ada di bandara-bandara. Jadi setiap 30 menit kami mengirimkan informasi cuaca ke ini Air Traffic Control di bandara, dan sewaktu-waktu kurang lebih 3 jam sebelum kejadian sampai 30 menit sebelum kejadian kami mengeluarkan peringatan dini cuaca apabila radar kami atau satelit kami mendeteksi adanya potensi yang membahayakan. Jadi justru yang dengan pesawat ini sudah tersistem meskipun tidak ada Nataru. Ini karena aturan dunia itu wajib dengan akurasi mendekati 100%. Demikian. Terima kasih Ibu Dwi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Sehat selalu Ibu Dwi Korita Karnawati dari BMKG. Mas Arief, jadi itu sebenarnya sudah dikoordinasikan baik darat maupun laut. Artinya kan apalagi sudah ada aplikasi yang bisa dipantau kapanpun. Artinya ini memang yang harus lebih masyarakat harus lebih care lagi untuk meluangkan waktu sejenak untuk melihat informasi tersebut. Berbagai macam persiapan yang sifatnya fisik itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Informasinya juga sudah disebarkan, bagaimana distribusi informasinya juga sudah bisa melalui gadget kita masing-masing, sehingga yang perlu dilakukan adalah kesadaran kita untuk mencerna semua informasi tersebut dan kita implementasi kepada our travel plan ya. Jadi rencana perjalanannya dan bagaimana kita mengeksekusinya itu juga amat sangat penting untuk pada akhirnya kita merancang sebuah tahapan perjalanan dari titik berangkat sampai titik tiba itu penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan pertimbangan agar perjalanannya selamat sehingga libur Nataru kali ini bisa recharging, pulang dengan keadaan yang membahagiakan, bukan dengan kedukaan. Oke, itu harapannya. Mas Arief, yang juga menjadi concern di sini adalah mereka yang tinggal di daerah bencana. Ada sudah terjadi ya di bulan November saja banjir, tanah longsor, ini menyebabkan puluhan korban jiwa dan ribuan warga yang mengungsi. Artinya mereka ini juga harus menjadi concern dari pihak-pihak terkait. Misalnya kalau di daerah kan kita berbicara BPBD ya. Apakah ini artinya mereka juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang potensi bahaya yang terjadi? Ya, terutama sekarang bagaimana BPBD itu menggencarkan kembali tahapan-tahapan mitigasi ya, karena sekarang kan sudah ada titik-titik tertentu di mana banjirnya belum juga surut. Betul. Dan bagaimana sekarang ancaman yang juga cukup berbahaya adalah longsor, karena di berbagai macam titik longsor dari yang tanpa korban jiwa dengan korban jiwa kan sudah terjadi. Sehingga itu merupakan salah satu hal yang juga harus diwaspadai oleh BPBD, di mana saja titik-titik rawan longsor, di mana saja titik-titik yang pada akhirnya harus diwaspadai oleh pengendara gitu ya. Karena jangan sampai kita tanpa
informasi sama sekali, karena kan dalam situasi di mana bencana hidrometeorologi ini yang juga cukup besar, informasi itu menjadi sangat-sangat penting untuk pada akhirnya kita mencari jalan-jalan alternatif yang memiliki risiko yang jauh lebih kecil untuk pada akhirnya bisa kita lalui. Kurang lebih itu yang pada akhirnya bisa kita lakukan proses mitigasi yang baik. Apalagi ada koordinasi dengan BMKG itu sudah dijalin ya Mas ya. Ya. Peran pemerintah daerah di mana Mas di sini? Nah ini juga sangat penting karena peran daerah dan peran pusat ini kan harus kita bagi dengan sangat baik ya. Karena kita bisa lihat bahwa yang akan mendapati risiko ini kan bukan saja orang-orang yang traveling. Betul. Tetapi orang-orang yang pada akhirnya berdiam di situ, tinggal di situ, di daerah rawan bencana, di rawan bencana dan mendapati risikonya gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilalui oleh pemerintah daerah. Apalagi itu semua sudah terpetakan ya Mas. Betul. Dan ini merupakan sebuah hal yang seringkali kita lihat ya, bahwa begitu ada bencana terjadi, itu daerah tidak berfungsi, tidak berdaya, dan semuanya menjadi bagian dari dominasi pemerintah pusat untuk pada akhirnya turun ke sana. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah momentum juga untuk Pemprov, untuk Pemkot, untuk Pemkap, untuk kita siapkan dananya, orangnya, infrastrukturnya, apabila nanti ada beberapa hal yang sifatnya emergency untuk pada akhirnya kita deploy kekuatan-kekuatan tersebut ke titik-titik yang memang diperlukan. Oke, ini artinya juga butuh kemauan dari warga sendiri Mas. Karena kan kalau peta BPBD sudah diberikan oleh peta bencana diberikan BPBD, tapi warganya mungkin ternyata agak hesitate gitu, gimana Mas? Nah, warga sendiri juga memang sih sekarang itulah gunanya informasi ya. Kita duduk di sini berdua untuk pada akhirnya menyatakan bahwa ini adalah musim yang tidak bisa kita anggap sebagai musim yang biasa-biasa saja, gitu ya. Waktu ada hujan deras, kalau di Jakarta kan hujan deras 1 jam saja kita sudah pasti mendapatkan beberapa hal yang paling terasa adalah jalanan langsung macet, gitu ya, atau banjir. Ya. Nah itu merupakan salah satu hal yang kita sudah terbiasa. Tapi di beberapa daerah yang memang merupakan misalnya ada beberapa titik-titik pemukiman yang ada di bawah lereng, itu merupakan salah satu hal yang memang sudah harus mendapatkan berbagai macam pemaparan atau informasi bahwa risikonya ABC, dari mulai banjir bandang dari atas itu, atau misalnya tanah longsor. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita kasih tahu kepada mereka agar mereka siap dan mereka sudah punya rencana untuk apabila terjadi beberapa hal. Karena sekali terjadi bisa fatal ya Mas Arief ya, jika mereka yang tinggal di daerah bencana. Pemirsa, nanti kami akan kembali, usai jeda kami akan undang Anda untuk berpartisipasi memberikan opini melalui sambungan telepon. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sekali lagi bisa Anda simak baik melalui versi cetak maupun e-paper. Dan saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi, memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan sapa di Pejaten, Jakarta Selatan, warga Jakarta nih, Bu Ong Mehwa. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Mas Arief Sutitomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Bu menghadapi tahun baru ini terkait dengan potensi bencana dan juga cuaca ekstrim yang akan terjadi? Iya, kita harus gembira ya Mas Iqbal menyambut Nataru tahun 2024. Tetapi cuaca ini mirip dengan tahun 2019. Waspada, masyarakat harus waspada mendengarkan BMKG, di mana cuaca ini akan menimpa kita. Jadi jangan euforia, mentang-mentang jalan tolnya lurus lalu tidak memperhatikan BMKG. Ini beberapa hari yang lalu di Merak itu kan sampai tidak operasi karena cuacanya, ombaknya tinggi. Nah, jadi pemerintah daerah, Mas Iqbal, Mas Arif, harus juga memberitahu kepada masyarakatnya bahwa daerah bencana yang di mana yang menimpa masyarakatnya, terutama hidrometeorologi, harus memperhatikan awan yang kata Bu Konita tadi, kalau awannya putih cuaca baik. Tapi kalau awannya gelap, hitam, masyarakat juga harus tahu. Lebih-lebih Mas Iqbal, kalau mau ke daerah puncak, itu rawan sekali dengan hidrometeorologi ini. Daerah Sukabumi, daerah Cianjur, itulah Allah memberi peringatan kepada manusia. Bukan Indonesia saja Mas Iqbal, tetapi seluruh dunia kita dengar banjir di mana-mana. Sehingga di Jakarta sampai masyarakat kita, terutama yang di daerah utara itu banjir rob itu kasihan kan Mas Iqbal. Inilah kita harus waspada, dengarkan anjuran BMKG, cuaca ini apakah membaik atau anginnya kencang sekali Mas Iqbal. Jadi sampai menimpa kita. Gitu ya? Iya. Baik. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Arif, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat Pak John, silakan Pak John. Ya. Tema yang dibedah pagi hari ini oleh editorial media Indonesia sangat ditunggu-tunggu semua masyarakat sebenarnya nih. Karena kita temanya tangkal bencana pedomani peringatan. Kita sekarang lagi membedah ini, saudara kita yang di Tapanuli Selatan, sana di Sumatera sana, lagi bertungkus lumus menyelamatkan di harta benda dan nyawa dia. Ya. Karena negeri dia, kampung dia dilanda oleh bencana namanya, kalau di Sumatera Barat itu namanya Galodo. Kalau bahasa Indonesianya banjir bandang. Jadi memang bencana di mana-mana. Sumber Riau pun baru-baru ini baru pulih jalannya, karena dihantam juga oleh bencana longsor tanah di mana-mana. Jadi begini. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, ya, Kepala BMKG. Jadi kita ini makin maju, teknologi makin maju, ya. Kalau kita dulu kan Pak John. Baik, terputus sepertinya Pak John, sayang sekali. Namun kita sudah mendapatkan poinnya, harus memantau dari aplikasi yang sudah disediakan oleh BMKG. Selanjutnya kita sapa Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Arif. Baik, silakan Pak Edward. Jadi kita tidak bisa menghindari fenomena alam yang terjadi saat ini. Bersyukurlah kita di arah sekarang, teknologi itu sangat canggih. Sehingga kita bisa memantau, meramal, walaupun tidak pasti, tapi meramal dan kenyataannya banyak kejadian. Sekarang kebetulan negeri kita ini negeri kepulauan yang betul-betul rawan terhadap bencana-bencana alam, ya, bencana alam karena pegunungan longsor, karena banjir rob dan sebagainya. Saya setuju dengan Pak Prabowo. Apa kontribusi negara-negara barat, negara Eropa yang maju itu terhadap kita harus memelihara hutan kita sebagai paru-paru dunia. Sampai sekarang mereka tidak memberikan kontribusi. Ini harus kita tuntut. Kita jadi korban fenomena alam dengan mencairnya es di Antartik. Ini kenapa? Karena ya tadi pengaruh dari rumah kaca dan sebagainya itu. Nah sekarang apa kontribusi mereka? Kita harus tuntut. Kita lihatlah korban di Indonesia ini luar biasa. Daerah Sumatera, daerah Jawa, daerah Maluku, ya semua sudah mengalami bencana. Mudah-mudahan rakyat juga ikut berpartisipasi dengan maksimal. Kalau ada
peringatan dari BMKG, mereka harus waspada. Sekarang yang bisa kita lakukan cuma meminimalisir korban. Itu yang bisa kita lakukan. Kita mau melawan fenomena alam ini nggak mungkin, karena itu memang sudah ketentuan bahwa air bumi sekarang semakin turun. Air laut semakin naik. Nah, ini yang perlu diwaspadai, bahwa daerah-daerah rawan itu rakyatnya juga dibantu oleh pemerintahnya harus waspada, harus sadar diri bahwa daerah merah mereka adalah daerah bencana. Untuk itu harus bersiap-siap diri mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita, di luar perkiraan kita yang terjadi seperti di Tapanuli, di Jawa, di mana-mana. Daerah kami juga daerah pegunungan. Jalan dari Curug ke Bengkulu itu suka batang kayu roboh karena angin kencang dan hujan yang deras. Nah, ini yang harus diwaspadai, cuma bisa meminimalisir korban. Itu aja yang harus kita lakukan. Pemerintah sudah berlaku dengan sangat baik, ada BPBD, ada BPN, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Bencana Nasional. Ini kita terima kasih dengan pemerintah atas hasilnya. Syukur kita teknologi sudah maju, kita dapat peringatan dari awal, peringatan dini. Terima kasih Bung Iqbal, terima kasih Bung Arif. Baik, karena durasi juga singkat. Sebenarnya saya ingin menanyakan di Bengkulu apakah sudah mulai terjadi bencana, karena ternyata masyarakat juga memantau ya Mas Arief ya, di beberapa daerah Tapanuli Utara misalnya terjadi bencana. Namun kita lihat curah hujan sangat tinggi ini dimanapun Iqbal. Jadi saya pikir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jawa bagian utara, Bali, NTB, Sulawesi, dan sebagian besar Papua memang harus sudah sangat-sangat waspada. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada beberapa poin menarik tadi dari penelpon, namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita sudah mendengarkan tadi beberapa penelpon yang bergabung di editorial. Mas Arief, yang menarik tadi Bu Ong ya, jangan terlena katanya. Meskipun kalau misalnya lagi di jalan tol itu kan lurus seperti di cover Media Indonesia pada pagi hari ini ya. Artinya meskipun infrastrukturnya sudah bagus, tidak lantas mengurangi kehati-hatian. Betul, karena kita kadang-kadang sudah merasa well prepared, tetapi badan kita tidak gitu ya. Kita baru kerja lembur malam, baru pulang tengah malam, dan paginya kita harus sudah nyetir yang jaraknya di atas 100 km gitu nggak ya. apa-apa, kuat ini, ada keluarga ini. Saat itu kuat mungkin, tetapi begitu kita menghadapi jalan tol yang lurus, dan itu berpuluh-puluh kilometer, oksigen di dalam darah turun gitu ya, dan itu kita jadi punya risiko microslip kan, dan 1 detik 2 detik itu bisa menjadi salah satu hal yang amat sangat fatal. Jadi saya pikir kesiapan itu memang tidak bisa dianggap remeh, karena informasi dari berbagai macam hal yang terkait dengan cuaca, yang terkait dengan ancaman hidrometeorologi itu sudah diberikan. Dan apabila kita tidak menyikapinya dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan kita dengan baik, saya pikir seluruh hal yang terkait dengan informasi-informasi tersebut tidak akan ada artinya. Oke, itu sudah disediakan semua informasi, tinggal diakses begitu ya. Tampaknya kesadaran ini ya, kita harapkan awareness ini sudah muncul di pemirsa editorial ya. Dan ini Iqbal, karena sektor swasta atau peran swasta di dalam sektor perhubungan itu kan amat sangat dominan ya. Kita lihat misalnya sektor swasta di industri transportasi udara gitu, itu kan juga sangat dominan. Di darat gitu ya, juga sangat-sangat dominan. Jadi salah satu hal yang pada akhirnya harus segera dipastikan adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga berbagai macam standar yang pada akhirnya bisa berpengaruh dengan keselamatan dan kenyamanan, itu benar-benar bisa diimplementasi. Misalnya bagaimana uji berbagai macam kendaraan umum yang akan membawa ribuan orang dalam proses migrasi ini. Jadi ini merupakan salah satu hal di mana penegakan standar, penegakan regulasi atau hukum itu benar-benar harus diimplementasi dengan baik. Penegakan SOP ya Mas Arief, saya jadi teringat kemarin ada kapal yang baru terbalik karena gelombang tinggi, karena overload penumpang. Nah, itu salah satu contoh nyata. Salah satu contoh nyata, karena banyak sekali kadang-kadang
kelebihan kapasitas ini menjadi salah satu pemicu ya dari terjadinya kecelakaan-kecelakaan atau insiden-insiden lalu lintas atau perhubungan yang kita dapati hari-hari ini. Sehingga itu merupakan salah satu PR buat pemerintah agar regulasi standar operation itu merupakan salah satu hal yang harus ditegakkan. Peringatan ini bukan buat warga saja berarti ya? Betul, semuanya. Buat para stakeholder, pihak seluruh terkait, stakeholder. termasuk pemerintah ya. Ya. Kalau berbicara skopnya lebih luas tadi, menariknya ada beberapa penelpon yang mereka bahkan sampai concern kepada efek dari global warming ya Mas ya. Ada yang memantau, bahkan mengutip pernyataan Prabowo, Presiden Prabowo soal upaya untuk negara-negara maju supaya bisa lebih berkontribusi untuk meminimalisir itu karbon. dimensi yang berbeda sih ya. Apabila nanti kita benar-benar bisa mengimplementasi tentang bagaimana perdagangan karbon unit itu pada akhirnya itu akan menjadi bagian dari kontribusi yang bisa kita perjualbelikan atau bisa kita nikmati cashnya dalam status di mana kita memiliki hutan yang masih cukup luas dibandingkan negara-negara lain. Jadi tapi itu dengan dimensi yang berbeda. Tapi ini bisa menjadi momentum ya Mas ya? Betul. Bencana yang ada saat ini itu tidak lepas dari global warming atau bahkan ada yang menyebut global boiling yang terjadi saat karena ini. Karena udah sangat-sangat panas ya. Betul. Ini bisa menjadi momentum supaya kita untuk sama-sama aware ya. Soal itu. Ya. Dan paling tidak publik juga sudah harus tahu bahwa bagaimana sekarang kontribusi dari negara-negara maju yang sudah terlanjur membangun, sudah terlanjur memiliki gaya hidup yang amat sangat polutif gitu ya, itu bisa kita tangani lewat beberapa hal, khususnya lewat perdagangan karbon unit yang masih sangat punya prospek di Indonesia. Oke, baik. Mas Arief akan liburan Nataru? Tidak, saya bekerja di kantor. Oke, sama kalau gitu. Tapi buat pemirsa yang di rumah, kita harapkan untuk selalu waspada dan juga hati-hati ya Mas. Dengan selalu memantau semua yang sudah disediakan oleh pihak terkait dalam hal ini BMKG bisa melalui aplikasi, bisa Anda download melalui gadget Anda, baik pengguna Android maupun iOS. Dan kita harapkan tidak ada bencana ataupun korban yang jatuh akibat kurangnya awareness terhadap mempedomani peringatan ini. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Sudah bergabung di Editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, sudah saatnya masyarakat lebih awas terhadap cuaca buruk agar terhindar dari bencana. Momentum libur Nataru selayaknya dinikmati dengan kegembiraan, bukan dilalui di pengungsian. Bukan pula dengan kesedihan di rumah sakit, apalagi di kamar jenazah. Kita tentu tidak ingin itu terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan Anda.